Bayangkan sebuah malam yang menentukan sebuah bangsa di ambang kemerdekaan. Para pemimpin besar Indonesia bersembunyi, merancang masa depan di tengah ancaman tentara asing. Namun, di balik layar, ada seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang justru menjadi tameng hidup bagi kemerdekaan Indonesia. Siapa dia? Kenapa dia, seorang Jepang, berani mempertaruhkan segalanya untuk membantu para pemimpin Indonesia? Dan yang mengejutkan lagi, apa yang terjadi pada dirinya setelah proklamasi dikumandangkan? Ini adalah kisah yang jarang diceritakan, pengorbanan, keberanian, dan nasib tragis seorang Laksamana yang memilih berpihak pada sejarah. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, mereka datang dengan janji kemerdekaan. Tapi kenyataan di lapangan rakyat justru semakin menderita. Perbudakan, kerja paksa, kekejaman tentara, dan janji palsu. Namun, di tengah mesin perang yang brutal ini, ada satu sosok yang berbeda, Laksamana Tadashi Maeda. Maeda bukan tentara biasa. Dia adalah kepala perwakilan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Indonesia. Tapi ada sesuatu yang unik tentangnya, dia melihat perjuangan rakyat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dia bukan hanya perwira militer, dia adalah seorang yang percaya pada janji kemerdekaan. Saat Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo menghadapi tekanan besar untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, mereka butuh tempat yang aman untuk menyusun teks sakral itu. Dan di saat semua pintu tertutup, Maeda justru membuka pintunya. Rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, menjadi saksi lahirnya proklamasi Indonesia. Di rumah ini, para pemimpin bangsa merumuskan kalimat yang mengubah sejarah. Dan yang lebih luar biasa, Maeda berani mengambil risiko besar. Ia tahu, jika ketahuan, itu bisa berarti pengkhianatan terhadap Jepang. Dan esoknya, 17 Agustus 1945, Indonesia pun merdeka. Bangsa ini bersorak. Dunia berubah selamanya. Tapi, bagaimana dengan Maeda? Apa yang terjadi padanya setelah proklamasi? Sehari setelah proklamasi, Jepang tak lagi berkuasa. Sekutu datang, dan Laksamana Maeda dianggap berkhianat karena membantu kemerdekaan Indonesia. Dia ditangkap, diinterogasi, dipenjara. Setelah lama menghadapi tekanan hingga akhirnya pada 1947, ia dibebaskan. Tapi di Jepang, ia tak lagi dipandang sebagai pahlawan. Ia dianggap orang yang gagal. Seorang tentara yang telah membantu musuh. Maeda pun meninggalkan dunia militer dan memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan. Dan akhirnya, pada 13 Desember 1977 ia meninggal dunia, tanpa banyak yang mengenang jasanya. Seorang pria yang pernah menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia terlupakan begitu saja. Laksamana Maeda bukan orang Indonesia. Tapi tanpa dia, kemerdekaan kita mungkin tak akan terwujud seperti yang kita kenal sekarang. Ia mempertaruhkan nyawanya, bukan demi negaranya, tapi demi janji yang ia yakini, kebebasan Indonesia. Kita sering mengenang pahlawan nasional, tapi bagaimana dengan mereka yang memilih berpihak kepada kita di saat dunia menentang?